Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali di hari ini bisa menjumpai Sobat Rehat melalui Renungan Harian Toraya Kamis 6 Maret 2025. Sobat Rehat, tiada hal yang lebih indah selain percaya dan menghormati Tuhan dari dalam kehidupan ini. Hidup yang selalu diwarnai oleh suka duka, susah dan senang. Namun apapun realita yang kita jumpai, Tuhan layak untuk disanjung dan ditinggikan. Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Mari sambut firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan kami, sumber hidup, sumber berkat kami. Bersyukur di hari ini, kekuatan dari dalam firman-Mu untuk menuntun dan menopang kami menjalani kehidupan dari hari ke hari. Layakkan kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran 5 ayat 10-23. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Amin. Tema Rehat, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Sobat Rehat, semua orang tentunya mengharapkan kelepasan dari tekanan hidup yang berat. Jika ini menjadi harapan, maka sudah pasti kehadiran Tuhan menentukan kelepasan itu.
Lalu bagaimana jika serasa beban makin berat dalam perjalanan bersama Tuhan? Mungkinkah perjalanan bersama dengan Tuhan di tengah penderitaan akan semakin menambah beban penderitaan itu? Umat Israel melalui bacaan kita merasa bahwa justru beban penderitaan mereka makin bertambah ketika Musa dan Harun, abdi Allah itu datang menyampaikan berita kelepasan mereka dari perbudakan di Mesir. Beban pekerjaan mereka menjadi semakin berat dengan tuntutan hasil pekerjaan yang tetap. Dalam situasi ini Musa dan Harun pun mempertanyakan rencana Tuhan. Mereka menganggap Tuhan bengis terhadap orang Israel. Apakah Tuhan memang demikian perlakuannya kepada umatnya? Cara Tuhan berkarya sesungguhnya mengajarkan umat Israel untuk mengerti rencana Tuhan bagi mereka. Masalahnya justru ada pada umat Israel yang gagal paham rencana Tuhan. Rencana pembebasan dari Tuhan dianggap sebagai bumerang bagi orang Israel. Tuhan jelas-jelas menginginkan kelepasan Israel. Penderitaan berat yang dialami umatnya bukan rencana Tuhan, melainkan tindakan Firaun. Sahabat Rehat, bagaimana dengan kita? Mampukah kita menangkap dan memahami kehendak Tuhan apabila kesulitan dan penderitaan terjadi dalam hidup kita, bahkan bertubi-tubi dan serasa permanen adanya? Seringkali situasi, perlakuan, dan kecerobohan kita dan orang lain menyebabkan penderitaan dianggap sebagai perlakuan Tuhan atas kita. Kita sering lupa memusatkan pikiran dan perhatian kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, serahkan segala gumul kesulitan dan penderitaan kita kepada Tuhan. Berjalanlah terus bersamanya, fokuslah kepadanya. Tuhan pasti dan sedang merancangkan kelepasan bagi kita karena Ia melampaui segala kesusahan kita. Dia Allah yang berkuasa. Amin. Mari berdoa. Syukur firman-Mu di hari ini memberikan penguatan dan pencerahan bagi kami bahwa Tuhan punya rancangan yang ajaib untuk kami sebagai milik kepunyaan-Mu, supaya kami terus setia dan memandang kepada-Mu walau di hadapan kami terbentang persoalan, masalah kehidupan yang begitu berat menghimpit kami. Kasihani kami Bapa, dan layakkan kami untuk menapaki kehidupan ini dengan kekuatan dari Allah sendiri. Segala dosa keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memelihara kamu saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.